Halo, pada video kali ini saya ingin membahas apa yang baru di Autodesk Construction Cloud. Autodesk Construction Cloud atau ACC adalah platform CDE yang saat ini banyak digunakan di Indonesia. Dan ACS sebagai pemilik ACC terus berkomitmen untuk melakukan perkembangan pada semua produk ACC. Dan pada kesempatan ini saya ingin membahas update ACC pada bulan November 2024 apa saja. Berikut ini. Yang pertama, Activity Log. Feature ini sudah banyak yang menggunakan, karena di BIM 360, platform CD Autodesk sebelumnya memiliki feature ini, yang berfungsi untuk merekam dan melihat segala aktivitas dari suatu proyek. Tetapi di ACC, kita hanya dapat melihat aktivitas dari suatu file. Tetapi sekarang, di ACC, kita sudah memiliki feature Activity Log ini. Berikut. Ini kita lihat dahulu bagaimana melihat aktivitas file ya. Kita tinggal arahkan ke filenya, kemudian dari file itu ada titik 3 bisa kita klik, kita pilih View Activity. Nah, di sini kita bisa melihat aktivitas file tersebut. Siapa yang upload, siapa yang edit, di tanggal berapa itu akan kelihatan. Sedangkan untuk melihat aktivitas secara keseluruhan project, kita bisa masuk ke Project Admin, kemudian kita pilih Activity. Ya, di sini kita bisa lihat seluruh aktivitas proyek tersebut. Kemudian kita bisa filter, ya, saya mau melihat aktivitas dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Nah, kita bisa filter seperti itu. Ya, atau kita mau filter berdasarkan kategori kegiatan, ya. Contoh saya mau filter issue, maka akan muncul semua kegiatan pembuatan issue, ya. Kemudian bisa pilih yang lain untuk kategorinya. Oke, seperti itu untuk Activity Log. Yang kedua, Bridge Support Subfolder Automation. Bridge berfungsi untuk mengcopy data dari satu project ke project lainnya, dan bisa dibuat secara automation, sehingga ketika kita melakukan perubahan di folder asalnya, maka akan mengubah juga di folder yang dituju. Di update November 2024, Bridge sudah mensupport ketika kita melakukan perubahan di subfoldernya juga. Berikut langkahnya. Di sini saya punya satu contoh project yang dimana sudah berisi beberapa folder dan beberapa file di dalamnya. Ini mau saya copy ke dalam project yang lain. Kita bisa pilih folder yang mau kita copy, kemudian kita klik titik 3 itu, kemudian kita share. Kita pilih another project, kemudian kita checklist untuk otomatis update. Selanjutnya kita bisa masukkan judul, kemudian target project, kita mau copy ke project yang mana. Selanjutnya kita bisa tentukan folder kita mau copy data tersebut. Setelah kita ini isi, kemudian kita bisa share. Kemudian di sini kita bisa melihat aktivitas keluar dan masuk data pada project ini. Sekarang kita bisa lihat di project yang dituju. Ya, di sini ada folder yang tadi kita sudah pilih untuk kita copy datanya. Sekarang sudah masuk seperti ini. Ya. Dan di sini ada satu folder yang kita lihat masih kosong. Nah, di project yang awal ini juga masih kosong, kemudian saya tambahkan data di situ. Saya upload. Oke, selesai upload. Seperti ini kita bisa lihat di project yang dituju, ya, ini sudah terupdate seperti yang ada di project awalnya. Oke, seperti itu untuk update subfolder automation. Yang ketiga, Automated Drawing Extraction. Feature ini berfungsi untuk memecah file yang memiliki beberapa halaman menjadi satu file per halamannya, serta dapat membaca atau scan tulisan di dalam lembar halaman
menjadi properties di dalam ACC. Berikut langkahnya. Pertama, kita pilih file mana yang mau kita ekstrak. Sebagai contoh, di sini saya punya satu file PDF yang kalau kita buka itu terdiri dari beberapa halaman. Ya, contohnya seperti ini. Kita harus pastikan setiap halamannya memiliki kop atau kepala gambar yang sama. Nah, di sini ada teks yang mau saya ambil untuk saya jadikan atribut di dalam file. Untuk melakukan ekstrak, kita bisa pilih filenya, kemudian kita klik Extract Page and Attribute. Kita masuk ke proses untuk pengambilan teks pada kop. Di sini ada atribut yang bisa kita isi teksnya dengan mengambil data dari gambar. Ya, contoh di sini saya punya atribut untuk sheet number dan sheet title, di mana untuk isinya saya mau ngambil teks yang ada di dalam kop. Kita tinggal pilih areanya. Di sini kita pilih area sheet number, selanjutnya area untuk pengambilan teks judul gambar. Kita bisa tambahkan atribut jika kita ingin mengambil data dari kop gambar juga, ya. Atau kalau kita anggap sudah cukup, maka kita bisa capture all file. Nah, di sini sekarang atribut sudah terisi dengan mengambil data dari kop gambar. Selanjutnya kita bisa simpan. Di sini kita bisa mengatur untuk ekstrak filenya itu mau disimpan di folder yang mana. Kita bisa pilih foldernya, kemudian kita pilih. Oke, ini sudah selesai untuk proses ekstraknya. Kita bisa lihat di foldernya. Nah, di sini sudah terekstrak per halamannya menjadi per file. Dan kita bisa lihat di sisi kanan, di sini atributnya juga sudah terisi dengan mengambil teks yang ada di dalam kop gambar. Oke, di sini filenya sudah per halaman. Oke, seperti itu. 4. Markup. Ada kemampuan baru di ACC ketika kita membuat markup pada gambar, yaitu kita dapat memutar teks dan memberikan stem di dalam gambar. Berikut langkahnya. Kita bisa buka dahulu untuk filenya yang mau kita berikan catatan. Setelah terbuka seperti ini, di sisi kanan itu ada beberapa perintah untuk kita membuat catatan. Contoh di situ ada pensil kalau kita membuat garis atau coret-coret. Kemudian kita juga bisa masukkan cloud atau awan. Kita juga bisa masukkan teks pada gambar seperti ini. Kita tinggal ketik teks yang mau kita masukkan. Kemudian kita bisa atur untuk teksnya, ya, contoh warna teksnya, ukuran teksnya, kemudian posisi teksnya, dan yang terbaru, sekarang kita bisa memutar teks tersebut. Yang terbaru lagi dari markup, di sini kita bisa membuat stem, ya, atau memasukkan stem. Di sini sudah ada default stem, tapi kita juga bisa create baru, ya. Di sini kita bisa ngatur untuk stemnya mau seperti apa. Kita atur dahulu template-nya. Di sini contoh saya memasukkan dahulu untuk judul stemnya. Kemudian elemen lainnya contoh kayak status gambarnya. Nah, di sini sudah ada default teksnya, kita bisa atur atau kita bisa ubah.
Kemudian kita juga bisa tambahkan elemen jika memang diperlukan, ya. Tapi jika tidak, kita bisa hapus kembali. Kemudian kita tinggal simpan untuk nama template atau nama stem ini. Kemudian kita tinggal simpan dan place. Nah, sebelum place ini biasa kita harus mengatur dahulu ya elemennya di sini untuk status seperti apa, apakah ditolak atau diterima. Kemudian kita juga bisa memberikan komentar pada stem. Setelah itu kita bisa mengatur untuk style dari stemnya, contoh kayak warna stemnya, kemudian bentuk bordernya, backgroundnya. Nah, setelah selesai, kita bisa letakkan stem tersebut pada gambar. Berikut yang terbaru dari markup. Yang kelima, revision label. Di ACC, setiap file memiliki properties version, yang mana akan otomatis berubah ketika kita mengupdate file tersebut. Sekarang, kita bisa menambahkan informasi revisi pada properties version. Berikut langkahnya. Di ACC, ketika kita buka file, di sisi kanan itu terdapat atribut dari file tersebut. Contoh, di sini ada version. Dan kalau kita geser, di situ juga ada atribut untuk revision, yang kita bisa isi kolomnya secara manual. Di sini antara atribut revision dan atribut version itu terpisah. Tapi sekarang kita bisa edit untuk menggabungkan antara atribut revision dengan atribut version. Kita harus mengaktifkan dahulu. Setelah aktif seperti ini, kita juga bisa edit untuk atribut revision-nya. Contoh seperti karakternya mau teks atau angka. Setelah itu kita bisa lihat di file. Nah, di sini antara atribut revision itu sudah gabung dengan atribut version. Dan kalau kita edit atribut revision-nya, maka juga akan mengupdate atribut version. Berikut untuk revision label.